semuanya, perkenalkan, nama saya Tia Novianti, NIM 220488, Program Studi Manajemen dari kelas RA5 semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Asep Saifuddin SE, MM. Materi yang akan saya bahas di video pembelajaran ini dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dari bab 1 sampai bab 6. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi semua yang menonton. Selanjutnya, mari simak videonya. Selamat menonton. Materi yang akan saya bahas dalam video kali ini ada 6 materi. Yang pertama ada bisnis yang beretika, yang kedua ada perusahaan dan pemangku kepentingan, yang ketiga ada globalisasi dan etika bisnis, yang keempat ada teori-teori etika bisnis dan relevannya, yang kelima tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial, dan yang terakhir yang keenam hak dan kewajiban pemimpin usaha. Materi yang pertama yaitu bisnis yang beretika. Penjelasannya yang akan saya sampaikan dalam bisnis yang beretika itu yang pertama ada definisi etika bisnis, yang kedua pentingnya bisnis secara etis, yang ketiga ada keuntungan bisnis secara etis, yang keempat ada prinsip dalam etika bisnis, yang kelima ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Definisi etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, etika bisnis dalam suatu perusahaan juga dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelangganannya atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Nah, kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung kepada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Pentingnya berbisnis secara etis. Ada beberapa alasan mengapa etika bisnis itu sangat penting di dalam kita berbisnis. Yang pertama itu reputasi dan kepercayaan, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga ada keberlanjutan jangka panjang, yang keempat ada hubungan rekan bisnis yang baik, yang kelima ada tanggung jawab sosial, yang keenam ada kepuasan pada karyawan, yang ketujuh ada kepatuhan hukum, yang kedelapan ada keuntungan di jangka panjang. Keuntungan berbisnis secara etis itu ada 7. Yang pertama kepercayaan konsumen, yang kedua loyalitas pelanggan, yang ketiga ada diferensi dari saing, yang keempat ada pemikiran jangka panjang, yang kelima ada invasi dan kreativitas, yang keenam ada dukungan masyarakat, dan yang terakhir ketujuh dukungan dari investor. Prinsip dalam etika bisnis. Prinsip dalam etika bisnis menurut Sony Craft 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Yang kelima ada prinsip integritas moral. Nah, ada beberapa nilai yang dinilai oleh Andi Wirawan Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, yang seharusnya jangan dilanggar. Yang pertama itu kejujuran, kedua ada keadilan, yang ketiga ada rendah hati, yang keempat ada simpati, yang kelima ada kecerdasan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis yaitu yang pertama menuangkan ke dalam hukum positif, mampu menyatakan yang benar itu benar, mengembangkan tanggung jawab sosial atau social responsibility, memelihara kesepakatan. Materi yang kedua yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan berupa yang pertama ada definisi
perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kedua ada jenis pemangku kepentingan. Yang ketiga ada teori pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada aspek ideologi. Definisi perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek. Nah, pemangku kepentingan juga dapat menjadi anggota organisasi tempat mereka memiliki kepentingan, atau juga mereka tidak dapat memiliki afiliasi resmi. Nah, pemangku kepentingan itu dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan atau proyek suatu organisasi. Dukungan mereka sering sekali diperlukan untuk kesuksesan bisnis dan proyek. Jenis pemangku kepentingan yang paling umum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada investor, yang kedua ada kreditor, 3 pemasok, 4 masyarakat. Nah, pemangku kepentingan itu sering dikelompokkan ke dalam 2 kelompok utama, yang pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan yang eksternal. Teori pemangku kepentingan managerial kapitalisme dalam sebuah paradigma itu mengenakan pengusaha perusahaan kapitalisasi oleh manajer. Manajeris kapitalis didefinisikan itu sebagai perubahan pengelolaan atau kontrol atas perusahaan kapitalis dari pemilik atau di era Karl Marx kepada para manajemen eksklusif. Nah, tentu saja undang-undang koperasi yang meruhnya dilahirkan pada era di mana para pemilik kapitalis itu sangat domain perlu memberikan jaminan bahwa para manajer itu tersebut bekerja untuk para pemilik. Aspek ideologi menurut Ferdinand, jika manajer perusahaan mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial dalam membuat keputusan bisnis, maka dia sudah melanggar tanggung jawabnya. Nah, atau fiduciary obligations pada pemilik perusahaan. Nah, tentu saja sebagai individu seorang eksklusif itu manajer boleh saja menggunakan uangnya sendiri. Nah, bukan uang orang lain atau investor ya, untuk menjalankan program-program sosial yang dia sukai. Materi yang ketiga yaitu globalisasi dan etika bisnis. Nah, pembahasannya yang akan saya bahas pertama pengertian dan progres globalisasi. Yang kedua ada organisasi bisnis dalam lingkungan global. Yang ketiga ada pengertian etika dalam berbisnis. Yang keempat ada tujuan dan manfaat etika bisnis. Pengertian dan progres globalisasi. Pengertian globalisasi menurut Lars Black, globalisasi itu adalah sebuah percepatan dalam intensifikasi dalam investasi dan merupakan sebuah perpaduan antara perusahaan, pemerintah, dan orang-orang dari negara yang berbeda menurut Seoul Marjan. Globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan non-organisasi antara masyarakat di seluruh dunia. Nah, progres globalisasi itu menurut James Peters menjelaskan bahwa proses globalisasi terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama fase pertama globalisasi, fase kedua globalisasi, dan fase ketiga globalisasi. Organisasi bisnis dalam lingkungan global. Nah, pada tahun 2001 Parlemen Negara Prancis mengesahkan regulasi dalam bidang ekonomi. Regulasi tersebut berbunyi bahwa perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham di Prancis itu harus memperhatikan kondisi lingkungannya dan sosialnya yang meliputi yang pertama sumber daya manusia atau indikator pekerjaan, remunerasi, dan sebagainya. Yang kedua ada komunitas
yaitu perhatian dan penduduk setempat. Yang ketiga ada standar tenaga kerja, yaitu taat pada konvensi PBB atau ILO. Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansinya harus mendapat perhatian yang serius. Pengertian etika dalam bisnis. Etika bisnis itu adalah seperangkat atau norma moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis. Nah, menurut seorang ahli yaitu Musai mendefinisikan etika bisnis itu adalah suatu pedoman mengenai tata cara ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan mengacu pada norma dan moralitas yang berlaku. Tujuan dan manfaat etika bisnis. Etika bisnis itu bisa dikatakan sebagai sebuah standar atau pedoman dalam melakukan proses kegiatan bisnis. Nah, oleh karenanya ada tujuan utama yang lebih besar, yaitu menjaga keutuhan dan membangun sistem moral dan tindakan perilaku dalam organisasi perusahaan. Nah, manfaat dari pemahaman etika bisnis itu, manfaatnya yang bakal dihadapi itu oleh perusahaan adalah seluruh proses bisnis bisa menjalankan dengan lancar. Ketika proses bisnis berjalan lancar sesuai pedoman otomatis bakal menarik dan menunjukkan bahwa profit untuk perusahaannya. Namun sebaiknya bila etika bisnis tidak dijalankan semestinya, maka tujuannya tersebut tidak tercapai. Materi keempat yaitu etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Nah, pembahasan yang akan saya bahas itu yang pertama ada teori etika dan relevansinya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Yang ketiga ada relevansi etika bisnis. Yang terakhir, yang keempat, ada contoh kasus etika dalam bisnis. Pengertian teori-teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Nah, etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis itu ada 5. Yang pertama, pressure yang dapat karena bersaing kompetitor. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada kesalahan operasional. Yang keempat, ada pengetahuan individu atau akan etika. Yang kelima, ada demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Relasi etika dalam bisnis. Relasi etika dalam bisnis itu banyak banget peristiwa bisnis yang menunjukkan pengaruh penurunan kualitas perbisnis yang merugikan kepentingan konsumen serta masyarakat luas. Nah, seperti tindakan monopoli, penipuan, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah, perilaku pembisnis di dunia itu semakin mengkhawatirkan keselamatan dan kelestarian lingkungannya. Contoh kasus etika bisnis. Nah, itu ada pelanggaran dalam etika berbisnis lembaga pers. Contohnya kasus etika bisnis yang sering kali kita temui itu adalah suap dan korupsi. Itu salah satunya kasus suap antara pejabat dan jurnalis. Bukan 1-2 kali seorang pejabat berusaha memberikan uang sogok kepada jurnalis untuk menutupi skandal-skandalnya. Nah, pelanggaran tersebut itu tidak sesuai dengan kelima prinsip terutama Honesty dalam responsibility-nya. Nah, selain itu dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik juga telah diatur bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi serta menerima suap. Nah, bagaimanapun juga seorang jurnalis itu beberapa di bagian lembaga pers itu sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan. Materi yang kelima yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Nah, pengertian yang akan saya jelaskan itu ada 4. Yang pertama, definisi tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada definisi audit kinerja tanggung jawab sosial. Yang tiga, ada keuntungan audit kinerja sosial. Yang terakhir, ada hambatan audit pertanggungjawaban sosial.
Definisi tanggung jawab sosial. Nah, secara simultan perusahaan itu akan menjalankan 3 jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingannya, di mana ketiga tanggung jawab tersebut itu harus dijalankan secara seimbang atau penekanannya karena salah satu jika tanggung jawab itu saja tidak dijalankan dengan benar, maka perusahaan tidak berjalan secara optimal. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR itu menurut pandangan Milton Friedman bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan atau owner, bisa dalam keuntungan menghasilkan uang sebanyak mungkin dalam semestinya meninggalkan aturan dalam yang didasarkan dalam suatu masyarakat sebagai diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Audit kinerja tanggung jawab sosial. Nah, audit itu bertanggung jawab sosial merupakan salah satu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Audit itu bertanggung jawab sosial yang diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, manufaktur, eksekutif program perusahaan yang bersifat sosial dan melaporkan sebagai jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Keuntungan audit kinerja sosial yaitu yang satu melibatkan stakeholder dalam organisasi, dua meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder utama, memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan. Yang ketiga, menyediakan kepercayaan kepada akuntansi penanggung jawab sosial. Yang keempat, ada pengukuran untuk beberapa perluasan mengenai dampak sosial organisasi. Yang kelima, ada memutilasi timbulnya praktek yang jujur dibutuhkan dalam usaha dalam organisasi. Hambatan audit penanggung jawab sosial itu ada 5. Yang pertama, biaya untuk memadai sumber dari luar. 2, belum ada standar yang mengatur audit bertanggung jawab sosial itu. Yang ketiga, harus memperoleh opini dari non-stakeholder yang mungkin calon stakeholdernya itu profesional. Yang keempat, ada proses audit bertanggung jawab sosial merupakan proses yang kompeten dalam membimbingkannya. Yang terakhir, yang kelima, tidak ada standar kualifikasi untuk auditor penanggung jawab sosial. Materi ke-6 itu ada hak kewajiban pemilik usaha. Yang saya akan jelaskan itu ada 3. Yang pertama, pengertian pemilik usaha dan hak pemilik usaha. Yang kedua, pengertian tenaga kerja. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian pemilik usaha dan hak pemilik usaha. Pemilik usaha itu adalah seseorang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Dan hak pemilik usaha itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, yang satu, perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. 2, perusahaan berhak untuk menerima atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. 3, perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Hak dan kewajiban pemilik usaha itu terdapat 5 hak. Yang pertama, hak pengusaha, hak untuk ditaati. 3, ada hak untuk konfidensialitas. Yang keempat, ada hak dan loyalitas pegawai. Yang kelima, ada hak untuk membuat tata tertib. Nah, terdapat 4 kewajiban juga, diantaranya lain kewajiban memberi upah, kewajiban memberikan kesepakatan yang sama, kewajiban memberikan pelatih kerja, kewajiban penetapan waktu kerja yang manusiawi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.